Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Yuliana dengan nomor NPM 10090120062. Berasal dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Konservatisme Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Sebagai sarana penyampaian informasi finansial, laporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan memiliki aspek yang penting untuk memastikan penyampaian informasi keuangan dapat dinilai relevan, andal, dan dapat dipercayai oleh para pemangku kepentingan. Menurut Pramukti dan Sukarmanto tahun 2019, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas baik jika tidak menyimpan kecurangan-kecurangan. Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk dari kecurangan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Dari fenomena yang ada, telah terjadi dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan Wijaya Karya, yang dimana kedua perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi real kenyataannya, yang selalu menyebut dalam kondisi untung, padahal cash flow mereka tidak pernah positif. Dari fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi adalah dua aspek yang kemungkinan memainkan peran penting dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Melalui penerapan teknik purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 46 perusahaan atau sebanyak 230 pengamatan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan alat uji IFUS 12. Hasil uji F atau uji simultan pada penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas F statistik kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,00009, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi pada kualitas laporan keuangan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa model dianggap layak dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Hasil uji T atau uji parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0337 atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, konservatisme akuntansi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh signifikan juga konservatisme akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien determinasi yang didapat dari nilai adjusted R-square pada penelitian ini menunjukkan hasil 0,47149, yang artinya bahwa konsentrasi kepemilikan dan konservatisme akuntansi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,14% terhadap kualitas laporan keuangan, dan sisanya didapatkan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa temuan. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat memiliki kualitas yang baik jika perusahaan menerapkan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Hal ini disebabkan karena ketika kepemilikan terkonsentrasi lebih tinggi, pemegang saham yang terkonsentrasi memiliki fungsi pemantauan yang semakin kuat terhadap kebijakan operasi, pembiayaan, maupun pelaporan keuangan. Di bawah pemantauan yang semakin kuat terhadap praktik pelaporan keuangan dan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen perusahaan, manajer akan memiliki sedikit insentif untuk melakukan manajemen laba. Hal tersebut dapat berakibat pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua, konservatisme akuntansi dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini menyiratkan bahwa semakin perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya, maka laporan keuangan tersebut akan memiliki kualitas yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena pendekatan konservatif akuntansi memastikan bahwa pendapatan hanya akan diakui ketika sudah pasti atau terjadi, sementara pendapatan yang belum pasti terjadi ditunda pengakuannya. Menurut Watts tahun 2003, konservatisme akuntansi dapat membatasi perilaku opportunistic manager. Hal ini membantu mencegah adanya penyelewengan pelaporan pendapatan yang dapat mengarah pada overstatement, yang pada akhirnya konservatisme akuntansi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Demikianlah presentasi dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Konservatisme Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.